Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Nur Sewu sebelumnya bahwa memang suara saya itu mesinnya mesin diesel. Jadi kalau belum panas ini masih serak basah. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah biquwatillah wa binasrillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang kula hormati Bapak RS Haji Abdul Muhid MM selaku Ketua Bank Infak Islamic Center Karanganyar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Juga pengurus yang lain tidak ketinggalan dari Bank Infak dari Jogja, juga kami dari Semarang ini sama-sama pembina di Bank Infak Amanah Semarang yang alhamdulillah bisa hadir di majelis yang mulia ini. Pertama dan yang paling utama kita bersyukur kepada Allah. Yang kedua kalinya salawat kepada beliau baginda Rasulullah SAW. Yang mudah-mudahan dengan kita bersolawat kepada beliau, kita yang mengaku sebagai umatnya, sekaligus beliau mengakui kita sebagai umatnya. Jangan kemudian bertepuk sebelah tangan. Kalau bertepuk sebelah tangan, kata Pak Mu'id ini, sakitnya tuh di sini. Sakitnya di mana, Bu? Nah, sakitnya tuh di sini. Makanya supaya tidak sakit, kita yang mengaku diri sebagai umat Rasulullah, harapannya Rasulullah mengakui kita sebagai umatnya. Dengan cara apa? Dengan cara ittiba'ur Rasul, mengikuti apa yang diarahkan oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, langsung saja kami dari Bank Infak Amanah Semarang. Kenapa dinamai Bank Infak Amanah? Ini sebagai filosofinya kami sampaikan. Karena memang dari awal kami ingin membangun amanah, kepercayaan dari jamaah dalam pengelolaan infak yang harus betul-betul sampai kepada mustahik, kepada yang berhak. Maka kami bangun sedemikian rupa, termasuk dalam penamaannya, agar kita ini terus-menerus diedukasi dengan nama. Jadi nama, kata Rasulullah SAW itu sangat berpengaruh. Al-ism ad-du'a. Nama itu adalah doa. Jadi harus menjadi visi dan misi kita. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa Bank Infak Amanah lahir di kala pandemi. Ketika kita ini lagi susah, keluar rumah saja takut, bahkan sampai mulut saja ditutup, keluar harus pakai hand sanitizer. Jangankan bekerja, keluar rumah saja gak berani. Maka dikala saat-saat kritis dalam segi ekonomi, ada satu lembaga namanya Yayasan Infak Dunia yang menawarkan sebuah program dan sistem yang matang. Maka tadi sampaikan dari Pak Nazaruddin bahwa itu sistem yang matang, yang dipelajari kok ketoke nyaman kita kalau menjalankannya. Maka kami pun di Bank Infak Amanah kemudian berikhtiar mencoba mengambil sistem ini untuk mengelola amanah daripada jamaah. Dan alhamdulillah telah berjalan, ini mau berjalan 5 tahun.
5 tahun berjalan, dari mulai modal awal 20 juta itu sudah alhamdulillah punya aset sekitar ya 100 jutaan. 100 jutaan yang bergulir untuk pinjaman jamaah itu sudah sekitar 800 jutaan. Jadi ini kalau dibandingkan dengan Bank Infak Amanah Karanganyar, saya kira nggak ada apa-apanya kita. Tapi paling tidak ikhtiar ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami malam hari ini hadir di Karanganyar ini dalam rangka untuk belajar. Wong lahirnya duluan kok kalah dengan yang belakangan. Ini kan ironi. Tapi luar biasa, kami yang muda-muda kalah dengan yang sepuh-sepuh. Artinya apa? Usia itu ternyata nggak berpengaruh, Bapak. Makanya malam hari ini kami hadir di di tempat ini. Dan tadi saya pas ngobrol-ngobrol setelah makan juga luar biasa, banyak menimba ilmu dari beliau Pak Muid. Makanya malam hari ini saya ikrarkan beliau sekarang adalah guru saya. Karena ngobrolan yang tidak ada 1 jam itu ternyata daging semua. Daging semua, dari pengalaman beliau sampai teori-teori fikihnya keluar. Itu dalam benak saya ini adalah barangkali nggak cukup dengan 1 semester. 1 jam ketemu dengan beliau banyak ilmu. Makanya tadi sempat kami minta untuk break, Pak Nuwun Sewu, tak rekam dulu ya. Karena ini adalah sesuatu yang penting. Barangkali ini murid atau mahasiswa yang kurang ajar, Pak. Ada gurunya makan, di stop dulu. Tapi insya Allah stopnya menyetop makan guru itu karena tidak ada momentum ilmu yang kemudian akan terulang. Makanya saya beranikan diri untuk su'ul adab, menyetop guru lagi makan untuk diambil ilmunya. Dan para sahabat pun kadang begitu. Kadang Nabi itu sambil makan ya kadang sambil guyon. Artinya apa? Makan sambil ngobrol bahkan guyon itu dalam hal-hal tertentu masih dibolehkan. Nabi kadang pas makan kurma itu biji kurma ditaruh di tempatnya sahabat Ali. Ini guyonnya Kanjeng Nabi. Jadi seolah-olah sing manganake kan siapa? Sahabat Ali. Itu guyonnya Kanjeng Nabi ketika makan. Artinya sedang makan pun dalam saat-saat tertentu dibolehkan untuk ngobrol. Kalau di situ ada ilmu, kalau di situ ada menyambung tali silaturahim, atau kalau di situ ada kebaikan, boleh nggak apa-apa. Bahkan guyon-guyon yang kira-kira bukan ngakak-ngakak, tapi guyon yang kira-kira guyon maton. Itu guyonnya Kanjeng Nabi, makan kurma, bijinya ditaruh di mana? Di tempatnya sahabat Ali. Nah, ini Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Makanya malam hari ini sekali lagi bahwa kami datang ke majelis ini silaturahim ke Karanganyar dalam rangka belajar tentang apa yang telah sukses dicapai di Karanganyar Bank Infak ini agar bisa kami tularkan. Dan tadi dari ngobrol-ngobrol sama beliau ada beberapa hal yang belum kami lakukan. Dan ini menjadi hal yang baik untuk kedepannya. Yang pertama adalah kerjasama dengan institusi akademik. Seperti Bank Infak Amanah Karanganyar kerjasama dengan Umuka. Bank Infak Islamik dengan Umuka. Ini luar biasa dan belum kita lakukan lagi. Meskipun ini beliau dosen di Polines, saya kira ini sangat terbuka sekali. Kerjasama dengan berbagai macam lembaga dan alhamdulillah kami juga dekat dengan lembaga-lembaga, ada Undip, ada UNES, ada Polines, ada Politekes, yang itu semua sejatinya bisa dikerjasamakan. Nah, ini poin yang bagus. Yang kedua, bahwa penggalian dana dari donatur untuk menambah donasi, menambah daripada pundi-pundi kekayaan Bank Infak itu juga perlu kita
berdayakan dan inovasi terus-menerus. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi, inovasi, karena dalam rangka kebaikan itu tidak ada kata berhenti dan tidak ada kata menyerah. Yang kedua, yang ketiga, bahwa kerjasama dengan berbagai macam lembaga ini juga sangat diperlukan. Termasuk beliau luar biasa di lembaga manapun beliau ada. Di DMI ada, di MUI ada, di FKUB ada. Insya Allah kecil-kecilan saya berusaha niru jenengan, Pak. FKUB alhamdulillah masuk, DMI masuk. Cuma kalau panjenengan tingkatnya tinggi, saya cuma tingkat RT saja lah. Tapi insya Allah roto-roto member. Jadi itu kerjasama yang harus memang terobosan-terobosan yang harus terus-menerus berinovasi. Saya tadi ngobrol yang sempat tertunda bahwa di DMI itu punya grassroots, punya basic masa masjid-masjid yang setiap kecamatan itu jumlahnya ratusan. Yang sejatinya itu kalau diberdayakan baik melalui DMI sendiri atau Bank Infak masuk ke sana, itu adalah kekuatan yang luar biasa. Kami contohkan misalnya di Tegal. Di Tegal ketika saya kecil, sekitar mungkin masih SD atau SMP, itu ada bupati namanya Bapak Winahto kalau nggak. Itu beliau punya program yang namanya Yaumi, Yayasan Amal Umat Islam. Itu mengumpulkan dari koin 100 rupiah, dari koin-koin kecil, bukan koin besar. Itu setiap kali buka itu 40 hari sekali. Zaman itu sudah miliaran. Koin kecil setiap masjid musola yang dikumpulkan ada pokjanya di masing-masing desa kelurahan. Itu setiap buka, yang buka itu per 40 hari. Per 40 hari itu bukanya gantian dari masjid ke masjid. Satu kabupaten zaman itu sudah miliaran. Dan sudah bisa membangun beberapa masjid yang luar biasa. Nah, ini kalau diadopsi oleh lembaga manapun, termasuk DMI yang tadi punya basic masjid musola, itu sejatinya adalah kekuatan yang luar biasa. Nah, termasuk yang belum tersentuh oleh lembaga seperti NU Muhammadiyah, Persis dan sebagainya yang disampaikan oleh Pak Abdul Muqid, ini kemudian diwadahi oleh kita Bank Infak yang dengan manajemen, dengan pengaturan, dengan pengawasan yang cukup bagus. Ini sejatinya bisa kita kembangkan di berbagai macam majelis-majelis taklim atau masjid musola. Dan ini dalam rangka apa? Dalam rangka untuk visi dan misi kita yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Jadi menghancurkan sistem ribawi, kemudian menumbuhkan sedekah. Kenapa kita harus menghancurkan sistem ribawi? Karena sistem ribawi itu bagaikan lintah yang menghisap sedikit demi sedikit ekonomi umat. Kenapa kita harus menjauhkan umat daripada riba? Karena kalau umat dibiarkan dengan sistem kapitalis sekarang ini, maka umat yang tidak berdaya tetap dalam ketidakberdayaannya. Yang ekonomi kecil juga tetap dalam kekecilan sumber daya ekonominya. Makanya harus dibantu dengan manajemen kita, minimal ikhtiar kita yang sekecil atau sedikit ini dipandang oleh Allah sebagai ikhtiar yang betul-betul kita wayur bis shadaqah, untuk menghidupkan, untuk menggelorakan sedekah yang dimanage dengan manajemen yang modern. Maka seperti penggagas daripada Bank Infak, Bank Sandiaga Uno, ini beliau mengatakan bahwasanya Bank Infak itu adalah satu lembaga
yang memanage daripada infak-infak dengan cara metode yang modern. Maka mudah-mudahan kita ini termasuk pejuang-pejuang infak, pejuang-pejuang penghapus dari riba. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, nuwun sewu, saya nggak pakai slide. Ini mungkin ke bawah sejak kuliah ini, Pak. Jadi kuliah saya ingat dulu sama Profesor Abdul Jamil. Dilalah makalah kelompok yang bawa itu sakit, sehingga pas saya maju, kelompok saya maju nggak ada makalahnya. Ini ternyata ke bawah sampai dewasa. Tapi saya presentasi di depan Profesor Abdul Jamil, ternyata alhamdulillah dikasih A, karena presentasinya mencukupi apa yang beliau harapkan. Mudah-mudahan presentasi malam hari ini ya minimal C lah saya. Kalau panjenengan nggak mentolo, tapi syukur bisa nilainya A. Amin Allahumma. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin tambahan sedikit dari rekan kami di pembina Bank Infak Amanah yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Ahmad Singhuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.